Hello Sobat Akademia Andi Khalilullah, welcome back to my YouTube channel. Udna min gadid ila qanati YouTube Akademia Andi Khalilullah. Syukron gazilan lakum alal musyahadah. Pada vlog kita kali ini saya akan bahas terkait pendidikan di Kerajaan Maroko dengan universitas tertua di dunia, dan juga saya mau sharing bagaimana kebudayaan yang ada di negara Maroko. Oleh karena itu, don't go anywhere, kita stay tune di YouTube Akademia Andi Khalilullah. Selamat menyaksikan. Landed at the international airport Muhammad Khamis in the city of Casablanca, Maroko. Jadi bandara ini memang tidak begitu luas, tidak begitu megah, agak sedikit sempit, tapi nggak apa-apa. Ini bandara ini cukup unik, dan juga bandara Muhammad Khamis Casablanca ini menggunakan 3 bahasa utama, yaitu bahasa Arab, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Sebagaimana Sobat Gramatika Arab dan Akademia Andi Khalilullah sudah pada lihatnya dalam video ini. Maroko memang merupakan negara Arab yang terletak di Afrika Utara, dan juga Maroko ini merupakan negara dengan budaya Prancis yang kental. Oleh karena itu, bahasa kedua di negara ini adalah bahasa Prancis. Dan di bandara Muhammad Khamis ini kita bisa langsung ambil train untuk menuju kota Casablanca, dan juga kita bisa langsung ambil kereta di bawah, di bagian ground, di bagian bawah bandara. Oke. Setelah landing di airport, yaitu airport Muhammad Khamis, langsung ambil bagasi dan juga langsung beli tiket kereta bandara menuju kota Casablanca. Alhamdulillah, meskipun Maroko ini bukan negara maju, tapi Maroko sudah cukup nyaman dan aman terkait transportasi. Karena ketika kita sudah sampai airport, nanti kita tinggal beli tiket kereta dari tiket kereta bandara menuju kota yang kita tuju. Ada yang kota Casablanca, ada kota Maroke, dan sebagainya. Alhamdulillah, meskipun airport ini tidak begitu mewah, tidak begitu megah, cukup mewah lah, cukup megah, tapi terkait informasi dan juga fasilitas kemana-kemananya itu mudah di sini. Alhamdulillah, Maroko memang punya kelebihan tersendiri. Saya ke Maroko ini menjelang akhir tahun, di akhir November, jadi musim di sini adalah faslus syita. Faslus syita maknanya musim dingin. Jadi cuaca di sini cukup dingin. Oleh karena itu kita perlu pakai pakaian yang tebal untuk mengurangi rasa dingin kita. Dan juga saya selalu sedia minyak angin agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang berada di kereta menuju kota Casablanca. Jadi dari bandara tadi, dari bandara Muhammad Khamis, kita naik kereta bandara menuju kota Casablanca. Dan setelah itu kita menuju kota Setat. Kota Setat nggak jauh juga dari kota Casablanca. Dan ini pemandangannya. Dan ini saya beli kayak kopi espresso, harganya sekitar 12 dirham Maroko. Saya beli kopi Nescafe espresso dengan harga 12 dirham Maroko. Harga 12 dirham Maroko itu kalau dirupiahkan kurang lebih 18 ribuan. Jadi satu kopi harga kopi di sini, di kereta ini, kurang lebih 18 ribuan. Secangkir kopi Nescafe espresso. Dan ini suasana stasiun kereta di kota Casablanca. Pagi hari yang sangat dingin sambil menunggu teman. Untuk rumah lokal warga Maroko itu sistemnya seperti flat atau apartemen, jadi tidak rumah satu-satu. Karena di Maroko sekarang sedang musim dingin, yakni fasli syita, jadi daerahnya juga cukup hijau, tidak gersang. Karena memang saat ini dia akhir November ini memang sedang musim dingin. Cuaca di sini cukup dingin dan alhamdulillah tidak panas.
saya berada di stasiun Casa Oasis. Stasiun Casa Oasis untuk lanjut kereta menuju kota Setot. Kota Setot itu merupakan salah satu kota kecil dekat dengan kota Casablanca. Dan ini suasana stasiun Casa Oasis di Casablanca. Ya, beginilah suasana kota Casablanca di stasiun Casa Oasis di Maroko. Budayanya setengah Arab, setengah Prancis. Everyone, this is Andy and I hope you are doing well. This is my first day ever to be visiting scholar at University of Hassan Awal at Setot City, Morocco. And I'm gonna teach about the culture of Indonesia, and this is the view of this university. This is so cold. Okay. Maroko, sebuah negara dengan julukan negeri matahari terbenam atau bahasa Arabnya Al-Maghrib, di mana negara ini terletak di benua Afrika Utara. Negara ini merupakan suatu negara Arab yang terbentuk kerajaan, sehingga nama lengkapnya adalah Kerajaan Maroko. Jadi negara ini berbentuk kerajaan dengan nama Kerajaan Maroko atau dalam bahasa Arab Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini ialah bahasa Arab dan bahasa Prancis. Bahasa Arab karena bangsa ini adalah bangsa negara Arab, sedangkan bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa resmi kedua karena dahulu negara ini merupakan jajahan Prancis. Namun siapa sangka negara ini mencetak sejarah dengan berdirinya universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin dengan nama bahasa Arab Jami'atul Qarawiyyin, di mana universitas tertua ini dibangun pada tahun 895 Masehi oleh seorang muslimah dari negara Tunisia yang bernama Fatima El-Fihri. Udna min jadid di hadil fursa al-ghaliyah di qanatil YouTube Akademia Andi Khalidullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal asdiqa al-ahibba. Anal an fi aqdamil jami'ah fil alam, yakni al-jami'ah al-Qarawiyyin. Ya aqdamul jami'ah fil alam. Hadhihi al-jami'ah aqdam min jami'ati Zaituna bi Tunus wa aqdam min jami'ati al-Azhar bi Jumhuriyati Misr al-Arabiyyah. Wa hadhihi al-jami'ah allati banatha Fatimah Al-Fikriyah. Hadhihi al-jami'ah taqa'u fi madinati Fes bi Medina Qadima bi madinati Fes al-Mamlakah al-Maghribiyah. Wa hadhihi al-halah yumkinukum an tarawha, tafaddalu bil musyahadah. وهذه الجامعة أيضا ليست بعيدة عن مقبرة ابن أجروم التي تقع في مدينة فاس. وهذه الجامعة ليست بعيدة عن المحل شيخ التيجان، يعني لصاحب الصلوات التيجانية. وهذا المحل هذا جامع القرويين قريب جدا من مسجد الأندلس. هذه المنطقة هذه الدائرة في ماذا نقول في داخل مدينة قديمة بمدينة فاس. Universitas Al-Qarawiyyin ini terletak di kota Fes, negara Maroko. Kota Fes merupakan kota pendidikan dan juga kota kebudayaan negara Maroko. Mungkin kalau di Indonesia PT KIN tertua ialah PT KIN yang bernama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Namun di negara Maroko dan bahkan di seluruh dunia, universitas tertua ialah Universitas Al-Qarawiyyin yang dinobatkan sebagai the oldest university in the world, aqdamul jami'ah fil alam. Kota Fes di negara Maroko yang kita kenal dengan kota pendidikan, di mana Universitas Al-Qarawiyyin ini berada. Universitas Al-Qarawiyyin terletak di kota tua Fes, yaitu Medina Qadimah, di mana kota tua ini sebagai pusat keramaian karena dikelilingi oleh tempat-tempat bersejarah seperti Bab Bujlud, Makam Syekh Idris, Masjid Andalusia. Dan berikut ini saya tunjukkan keindahan Masjid Andalusia yang terletak di Medina Qadimah Fes. Merupakan Masjid Andalus yang terletak di Medina, kota Fes, kota tua, kota Fes, Maroko, Al-Mamlakah Al-Maghribiyah. Masjid Andalus ini tidak jauh dari masjid atau Jami Qarawiyyin dan tidak jauh juga dari makam Babul Futuh, makam para ulama Maroko, dan tidak lupa juga dari Babu Jizuyin, makamnya Ibnu Ajrub. Dan ini keindahan Masjid Andalusia. Dan ini makam daripada Maulai Idris, pendiri kota Fes, yang terletak di Medina Qadimah Fes, ai Medina Fes Al-Qadimah. Makam ini juga dekat dengan Jami Al-Qarawiyyin, tidak jauh dari universitas tertua di dunia. Tempat ini bagi orang Arab menyebutnya Zawiyah Maulai Idris Asani, karena tempat ini merupakan khusus untuk pusara atau makam daripada Maulai Idris Asani yang dikenal selaku pendiri utama kota Fes. Beliau memimpin Maroko sejak tahun 807 Masehi hingga 828 Masehi. Zawiyah Maulai Idris Asani ini juga dianggap sebagai situs paling suci di Maroko. Selanjutnya, makam Syekh Tijani, pendiri Thariqah At-Tijaniyah, yaitu makam Syekh Tijani karena Syekh Tijani merupakan pendiri Thariqah Tijaniyah. Dan sekarang saya tepat berada di depan makam Syekh At-Tijani. Tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad At-Tijani. Beliau dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah, bertepatan dengan 1737 Masehi di desa Ain Madi, negara Aljazair. Syekh Tijani memiliki nasab hingga baginda Rasulullah SAW, yakni dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Beliau wafat pada hari Kamis tanggal 17 Syawal tahun 1230 Hijriah dan dimakamkan di kota Fes, Maroko. Syekh Tijani ini sejak kecil mempelajari berbagai cabang ilmu seperti ilmu usul fikih, sastra, dan lain sebagainya. Lalu ada juga makam Ibnu Ajrum, penulis kitab Matan Al-Ajrumiyah, dan juga pusat perbelanjaan khas Maroko yang terletak di Medina Qadimah Fes. Saat saya berkunjung ke universitas tertua di dunia ini, saya tak lupa pula untuk mengunjungi Jami Al-Qarawiyyin atau Masjid Al-Qarawiyyin, masjidnya universitas tertua di dunia ini. Lalu saya juga mengunjungi perpustakaan Universitas Al-Qarawiyyin yang mereka sebut khizanah, dan juga asrama mahasiswa bagi Universitas Al-Qarawiyyin. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana eksisnya Universitas Al-Qarawiyyin ini, mari kita kenal lebih dekat tingkat pendidikan yang ada di Maroko. Jadi Sobat Akademia Andi Khalilullah,
tingkat pendidikan yang berlaku di Maroko itu dimulai dari Raudatul Atfal atau kalau di Indonesia TK ya. Nah, setelah Raudatul Atfal yaitu Madrasah Ibtidaiyah. Lalu setelahnya ada Madrasah I'dadiyah. Nah, ini yang berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia setelah Madrasah Ibtidaiyah itu Madrasah Sanawiyah. Kalau di Maroko itu Madrasah I'dadiyah. Nah, setelah Madrasah I'dadiyah itu barulah Madrasah Sanawiyah. Jadi kalau di Maroko Madrasah Sanawiyah itu setingkat untuk SMA atau aliyah di Indonesia seperti itu. Ini sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Selain itu juga pendidikan di Maroko itu sistemnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ta'lim ali dan yang kedua ada ta'lim atik. Maksud dari keduanya ialah ta'lim ali ialah beberapa perguruan tinggi yang sifatnya tidak seperti pondok pesantren. Sifatnya itu universitas umum yang seperti ada di Indonesia. Contohnya kalau di Maroko itu ada Universitas Sidi Muhammad bin Abdullah di kota Fes. Lalu ada juga Universitas Hasan Awal di kota Setot dan juga ada Universitas Muhammad Khamis yang ada di kota Rabat. Ta'lim Ali itu di bawah Kementerian Pendidikan, yakni Ta'lim Ali itu lebih fleksibel, standarnya juga tidak terlalu tinggi, mata pelajarannya lebih mudah dan juga lebih sedikit. Atau madah asasiyahnya itu seperti ulumul Quran, ulumul hadis, fiqhul hadis, manahij tahqiq dan lain sebagainya. Untuk buku rujukan atau buku panduan yang digunakan di Ta'lim Ali ini yaitu berupa diktat atau karya dari dosennya sendiri. Sedangkan Ta'lim Atik itu di bawah Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kerajaan Maroko. Mata kuliahnya yang ada di Ta'lim Atik ini lebih banyak, standarnya juga lebih tinggi, maksudnya memiliki standar yang lebih tinggi daripada Ta'lim Ali, lebih kompleks, dan sumber rujukannya menggunakan kitab atau turos ulama-ulama terdahulu untuk setiap mata kuliahnya. Selain itu juga ada ujian nasionalnya sendiri untuk Ta'lim Atik ini. Demikian pemaparan singkat terkait dua sistem pendidikan yang ada di Maroko yaitu Ta'lim Ali dan juga Ta'lim Atik. Nah, sekarang kita bahas universitas tertua di dunia, yaitu Jami'atul Qarawiyyin. Universitas Al-Qarawiyyin yang menjadi universitas tertua di dunia secara resmi di bawah kendali daripada kerajaan Maroko, yaitu Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, Wizaratul Auqaf Wasyu'un Al-Islamiyah bil Mamlaka Al-Maghribiyah. Karena universitas ini bersistem Ta'lim Atik yang tadi sudah dijelaskan. Kurang lebih sistemnya seperti Ma'had Ali, yang mana harus tinggal di dalam universitas tersebut atau di dalam asrama universitas tersebut. Dan juga ilmu yang dikaji hanya ilmu agama saja. Beberapa ilmuwan dunia yang menjadi alumni daripada Universitas Al-Qarawiyyin ialah Ibnu Khaldun atau Ibnu Rushd. Budaya pendidikan yang ada di kerajaan Maroko dapat saya asumsikan seperti yang ada di beberapa negara Eropa. Namun untuk pembelajaran yang ada di Universitas Al-Qarawiyyin ini tentu sedikit berbeda dengan universitas-universitas yang lainnya. Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran di universitas yang ada di Maroko ialah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Perancis. Namun untuk konteks Universitas Al-Qarawiyyin ini, bahasa yang digunakan ialah bahasa Arab. Karena Universitas Al-Qarawiyyin ini bersistem daripada Ta'lim Atik seperti Ma'had Ali. Jadi kajiannya lebih ke arah kajian-kajian ilmu agama. Sedangkan universitas-universitas yang lainnya yang ada di Maroko itu
Bahasa utama yang digunakan dalam proses pembelajaran ialah bahasa Arab, bahasa Perancis, karena bahasa Arab dan bahasa Perancis merupakan bahasa resmi yang ada di Maroko. Namun ada juga perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajarannya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana sistem pendidikan yang ada di Maroko, dan juga kalian sudah paham bagaimana eksistensi universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Qarawiyyin. Selain itu, saya juga mau sharing pengalaman saya ke Maroko 2 kali. Yang pertama tahun 2020 dan yang kedua akhir 2023 kemarin. Jadi saya berkunjung ke Maroko itu dan mengamati bagaimana sistem pendidikan yang ada di Maroko. Saya bisa melihat dan menilai bahwasanya universitas di Maroko yang menduduki peringkat pertama universitas terbaik di Maroko ialah Universitas Sidi Mohammed bin Abdillah di kota Fes, Maroko. Selain itu juga ada beberapa universitas terbaik lainnya, ada Universitas Muhammad Khamis, ada Universitas Hasan Awal di Setot, ada Universitas Hasan Sani, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan biaya pendidikan kuliah di Maroko? Nah, ini Sobat Gramatika Arab dan Akademia Andi Khalilullah perlu tahu, biaya pendidikan di universitas-universitas yang ada di Maroko itu gratis. Hampir seluruh program studi atau jurusan yang ada di Maroko itu semuanya ditanggung oleh kerajaan Maroko. Namun untuk prodi-prodi khusus yang mana prodi ini bersifat seperti fakultas kedokteran atau fakultas teknik yang butuh praktek banyak, itu baru dikenakan biaya. Namun jika untuk ilmu-ilmu sosial, ilmu pendidikan, dan lain sebagainya, semua perkuliahan biayanya itu gratis yang ada di kerajaan Maroko. Bahkan gratis ini tidak hanya untuk warga lokal Maroko, namun juga banyak mahasiswa asing dari luar kerajaan Maroko seperti dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara lain sebagainya itu gratis atau mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Maroko ini. Selain beasiswa kuliah gratis, mereka juga ada yang mendapatkan uang saku bulanan, baik itu untuk warga lokal Maroko atau warga non Maroko yang kuliah di Maroko juga ada yang mendapatkan uang saku bulanan. Dan untuk pendidikan di sekolah seperti di Rodotul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah I'dadiyah, dan Madrasah Sanawiyah di Maroko ini umumnya semuanya gratis, namun ada beberapa sekolah-sekolah khusus yang sifatnya private, itu ada biaya pendidikannya, dan ini mungkin dipertimbangkan dari warga lokal Maroko yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah private yang mana ada biaya pendidikan seperti itu. Tapi jika untuk sekolah umum itu semuanya gratis ditanggung kerajaan Maroko. Untuk mahasiswa Indonesia yang kuliah di Maroko itu tersebar di beberapa universitas dan beberapa kota di Maroko, di antaranya di Universitas Sidi Mohammed bin Abdillah di kota Fes, ada juga di Universitas Muhammad Khamis di kota Rabat, ada juga Universitas Hasan II yang juga di kota Casablanca, dan ada juga di beberapa kota-kota lainnya seperti kota Ojda, kota Tonja, kota Tetwan, dan lain sebagainya. Toib, Sobat Akademia Andi Khalilullah, syukron gaziran lakum alal musyahadah. Thank you so much for watching. Demikian pemaparan terkait pendidikan di kerajaan Maroko dengan universitas tertua di dunia. Wa insyaallah tastafiduna katsiran min hadhil mawad. Hayakumullah wa bayyakum ma'a salamatillah. Bye bye. Wada'an.